Sahabat-sahabat Kristus, salam jumpa dalam acara Sabtu Sarapan Bersama Tuhan. Adapun menu sarapan hari ini diambil dari Pengkhotbah pasal 3 ayat 6b. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Apakah hidup itu? Pertanyaan singkat namun syarat makna ini sudah coba dijawab oleh orang-orang bijaksana di seluruh dunia dan di sepanjang zaman. Beberapa di antara jawaban tersebut sangat terkenal dan bahkan dipegang sebagai penuntun hidup oleh banyak orang di seluruh dunia dan di sepanjang zaman. Mungkin ada di antara kita yang memegang salah satu dari falsafah hidup yang sangat terkenal tersebut. Atau mungkin juga ada di antara kita yang memiliki jawaban sendiri atas pertanyaan tersebut. Apakah hidup itu? Menurut saya jawaban atas pertanyaan ini tidak mungkin tunggal. Karena ada banyak variabel di dalam hidup ini yang membuat hidup menjadi penuh makna. Jadi terlalu naif apabila seseorang hanya memegang satu falsafah tentang hidup saja dan kemudian menjalaninya sebagai satu-satunya kebenaran. Apakah hidup itu? Pertanyaan ini juga menggelitik hati saya. Dan berhubung jawaban atas pertanyaan tersebut tidak mungkin tunggal, maka izinkan saya untuk ikut mencoba memberi jawaban. Menurut saya, hidup adalah suatu perjalanan untuk menyimpan dan membuang dalam durasi waktu tertentu yang sangat terbatas. Ya, sejatinya hidup adalah suatu perjalanan untuk menyimpan dan membuang dalam durasi waktu tertentu yang sangat terbatas. Perjalanan tersebut diawali oleh kelahiran yang dapat dikatakan sebagai bagian dari menyimpan dan diakhiri oleh kematian yang dapat dikatakan sebagai bagian dari membuang. Rentang antara kelahiran dan kematian itulah yang menjadi durasi waktu tertentu yang sangat terbatas untuk melakukan perjalanan hidup. Sahabat-sahabat Kristus, hidup adalah suatu perjalanan untuk menyimpan dan membuang dalam durasi waktu tertentu yang sangat terbatas. Terlepas dari kelahiran dan kematian yang berada di luar kendali setiap orang, maka dalam keterbatasan waktunya masing-masing, setiap orang wajib menjalani hidupnya sedemikian rupa untuk menyimpan dan membuang. Kita tentu dapat memahami falsafah ini tanpa perlu berpikir panjang. Karena sejatinya hidup yang kita jalani sehari-hari sudah mengajarkan hal tersebut. Sehari-hari kita bernafas yang terdiri dari dua bagian, yaitu menghirup napas yang merupakan bagian dari menyimpan dan juga menghembuskan nafas yang merupakan bagian dari membuang. Sehari-hari kita makan dan minum yang merupakan bagian dari menyimpan, tetapi kita juga BAB dan BAK yang merupakan bagian dari membuang. Hidup itu sejatinya adalah suatu perjalanan untuk menyimpan dan membuang dalam durasi waktu tertentu yang sangat terbatas. Apabila kita hanya menyimpan dan terus menyimpan tanpa pernah membuang, maka bisa dipastikan akan terjadi masalah serius yang mengganggu perjalanan hidup kita. Karena entah kapan itu terjadi, pasti akan tiba waktunya tidak ada lagi yang bisa disimpan. Sebaliknya, apabila kita hanya membuang dan terus membuang tanpa pernah menyimpan, maka juga bisa dipastikan akan terjadi masalah serius yang mengganggu perjalanan hidup kita. Karena entah kapan itu terjadi, pasti akan tiba waktunya tidak ada lagi yang bisa dibuang.
Pengkhotbah jelas memahami kebenaran ini. Itulah sebabnya ia tegas menyatakan, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Pengkhotbah pasal 3 ayat 1. Kemudian ia melanjutkan bahwa ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk mati. Pengkhotbah pasal 3 ayat 2. Dan juga ada waktu untuk hal-hal lainnya, termasuk ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Pengkhotbah pasal 3 ayat 6b. Sahabat-sahabat Kristus, setiap kita pasti setuju dengan sang pengkhotbah yang menyadari adanya keterbatasan dalam segala sesuatu apapun di bawah langit. Oleh karena itu, hidup kita yang berada di bawah langit ini juga ada batasnya. Meskipun batasan itu mungkin berbeda satu dengan yang lainnya. Jadi, bijaksanalah orang-orang yang dalam keterbatasan waktunya masing-masing bisa memilah dan memilih, lalu menentukan apa yang layak untuk disimpan dan dibuang, kapan waktu yang tepat untuk menyimpan dan membuang, dan di mana tempat yang layak serta tepat untuk menyimpan dan membuang. Berbicara tentang menyimpan, umumnya semua orang setuju bahwa yang layak untuk disimpan adalah segala hal yang berguna dan berharga yang lazim disebut baik. Sebaliknya, berbicara tentang membuang, umumnya semua orang juga setuju bahwa yang layak untuk dibuang adalah segala hal yang tidak berguna dan tidak berharga yang lazim disebut tidak baik. Sebagai contoh, kenangan indah yang manis tentu layak untuk kita simpan. Tetapi kenangan buruk yang pahit harus kita buang. Budi baik, kebaikan orang lain tentu layak untuk kita simpan. Tetapi rasa iri hati, kebencian, dan dendam kepada orang lain harus kita buang. Selanjutnya tentang waktu untuk menyimpan dan membuang, tidak ada petunjuk yang dapat menjadi acuan. Tetapi tahun yang baru lazim dipakai sebagai waktu yang tepat untuk menyimpan dan membuang, karena dianggap sebagai permulaan dari suatu masa yang baru. Demikian juga halnya dengan waktu-waktu khusus yang menandai suatu peristiwa penting, seperti hari kelahiran dan hari pernikahan, hari Natal dan hari Paskah, dan lain sebagainya. Sudah tentu waktu yang tepat untuk menyimpan dan membuang tersebut juga tergantung dengan apa yang akan disimpan dan dibuang. Juga tergantung dengan ada tidaknya tempat yang layak serta tepat untuk menyimpan dan membuang. Sahabat-sahabat Kristus, di penghujung tahun 2023 ini, rumah yang saya beli kira-kira 4 tahun yang lalu akhirnya selesai juga dibangun. Meskipun rumah saya tersebut relatif berukuran kecil, yaitu lebar 3 meter dan panjang 17 meter. Namun dengan desain yang baik, ternyata rumah saya jadi nampak tidak begitu besar. Ada yang menarik berkaitan dengan rumah saya yang relatif berukuran kecil tersebut. Karena hal itu kemudian membuat saya kesulitan untuk menyimpan barang-barang milik saya yang relatif berukuran besar. Seperti lemari pakaian, lemari buku, lemari hias, dan masih banyak lagi barang-barang lainnya. Sejatinya saya ingin menyimpan semua barang milik saya yang berada dalam rumah yang lama, karena semua barang itu berguna dan berharga. Tetapi dengan keterbatasan tempat yang saya miliki di rumah baru yang relatif berukuran kecil tersebut, maka dengan terpaksa saya harus memilah dan memilih, lalu menentukan apa yang harus disimpan dan apa yang harus dibuang. Tentu saja hal ini bukan merupakan sesuatu yang mudah. Tetapi bagaimanapun harus saya lakukan
mau tidak mau, dan suka tidak suka. Bukankah terkadang kita juga diperhadapkan dengan situasi yang demikian? Sahabat-sahabat Kristus, sekali lagi saya katakan bahwa hidup ini sejatinya adalah suatu perjalanan untuk menyimpan dan membuang dalam durasi waktu tertentu yang sangat terbatas. Karena itu, bijaksanalah orang-orang yang dalam keterbatasan waktunya masing-masing bisa memilah dan memilih, lalu menentukan apa yang layak untuk disimpan dan dibuang, kapan waktu yang tepat untuk menyimpan dan membuang, dan di mana tempat yang layak serta tepat untuk menyimpan dan membuang. Sang pengkhotbah menyatakan bahwa ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Tentu saja hal ini juga berlaku untuk falsafah tentang hidup yang saya jabarkan. Terserah mau disimpan atau dibuang.